Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kita yang membahas hal-hal penting tapi sering kita anggap sepele dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kita, yaitu sadar berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Muhammad Gusti Prima, dan hari ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Ananda Faza Makfira. Halo, selamat datang. Halo, apa kabar Kak Faza? Halo Gustri Prima, selamat siang. Terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali ada di podcast ini dan bisa berbagi di sini. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari nih Kak Faza. Mungkin kita langsung saja mulai ya. Mungkin banyak dari kita sering mendengar istilah sadar berbangsa dan bernegara. Tapi sebenarnya apa sih makna dari itu? Mungkin Kak Faza bisa menjelaskan. Nah, pertanyaan yang bagus banget nih Gusti Prima. Sebenarnya sederhana aja. Sadar berbangsa dan bernegara itu sikap kita memahami bahwa kita adalah bagian dari suatu bangsa dan negara, serta memiliki tanggung jawab untuk menjaga, menghormati, dan berkontribusi terhadap bangsa dan negara kita sendiri. Ini nggak perlu hal-hal besar sih, karena sadar berbangsa dan bernegara itu implementasinya ada di hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Oh, berarti hal-hal kecil juga termasuk ya Kak ya? Bisa kasih contoh yang lebih konkret? Tentu-tentu, misalnya gini aja, kita kan pasti tiap hari berangkat kerja dong, terus menggunakan kendaraan pribadi. Di jalan saat menemui lampu lalu lintas, terus lampunya berubah menjadi warna merah, otomatis kita berhenti dong karena kita mematuhi peraturan lalu lintas. Itu juga sudah sebagai bentuk salah satu sadar berbangsa dan bernegara karena kita bagian dari masyarakat, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas, gitu sih. Oke. Menarik banget nih. Tapi kadang ada anggapan bahwa hal kecil itu tidak berdampak besar. Gimana nih menurut kakak? Justru sebaliknya sih, menurut aku, perubahan besar itu selalu dimulai dari hal-hal kecil. Karena kalau kita nggak disiplin dari hal-hal kecil aja, gimana kita mau bikin perubahan yang besar gitu. Karena meskipun kita lihat hal-hal kecil kayaknya remeh-temeh ya, tapi sebenarnya hal-hal kecil itulah yang menjadi bagian dari suatu hal besar dan bisa membawa perubahan yang lebih besar lagi. Nah, saya setuju banget nih dengan Kak Fazanya. Nah, kalau kita bicara generasi muda, menurut Anda seberapa penting kesadaran ini ditanamkan sejak dini nih Kak? Ih, penting banget. Apalagi kan generasi muda sekarang kritis-kritis ya. Kalau misalnya kesadaran berbangsa dan bernegara nggak ditanamkan sejak dini, terutama mengenai nilai-nilai sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari, kayak gotong royong, toleransi, terus cinta tanah air, itu bisa nggak menutup kemungkinan nanti di masa depan negara kita jadi negara yang dijajah sama globalisasi. Ya Tuh, nggak sih? iya Jadi betul Kak. penting banget nih buat generasi muda zaman sekarang ditanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini dimulai dari hal-hal kecil. Nah, tapi kan kita kadang juga melihat nih Kak, di sosial media banyak konflik atau perdebatan tuh yang kurang sehat. Apakah itu juga berkaitan dengan kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara? Bisa jadi ya, karena kan balik lagi nih generasi muda sekarang kritis-kritis banget. Pasti kalau misalnya ada sesuatu hal yang nggak sesuai dengan persepsi atau ideologi mereka, mereka akan membantah dong, akan melakukan perdebatan. Tapi balik lagi, gimana caranya kita sebagai orang terdekat mereka memberikan pemahaman bahwa perdebatan seperti itu sebenarnya nggak penting loh. Lebih penting untuk fokus kepada upgrade diri sendiri ya, terutama sama balik lagi memahami bahwa kita ini satu bangsa, kita ini satu negara, ada dalam sebuah masyarakat, sebuah komunitas yang mana kita sadar bahwa ya kita hidup tuh berdampingan, nggak bisa egois untuk memenangkan pendapat kita sendiri gitu sih. Oke, jadi yang menurut saya tangkap nih, berarti etika digital juga termasuk ya dalam konteks ini, Pak? Betul banget, etika digital. Karena media sosial seharusnya menjadi ruang untuk berbagi informasi positif nggak sih? Bukannya justru malah memecah belah.
Oke, kalau boleh nih Kak, saya minta langkah-langkah nih sederhana aja yang bisa kita mulai lakukan dari sekarang nih. Yang bisa dilakuin dari sekarang ya, dari mulai hal-hal sederhana aja sih, kayak taat aturan yang berlaku, terus menghargai perbedaan, peduli lingkungan, terus kalau di era sosial media sekarang ya berusaha bijak sih untuk menyebarkan informasi-informasi yang positif dan bukannya informasi negatif yang memecah belah. Oke, sangat Karena inspiratif nih. hal-hal simple, betul, karena hal-hal simple kayak gini tuh meskipun kelihatannya sepele ya, tapi sebenarnya sangat penting banget. Oke, yang tadi itu pertanyaan terakhir ya Kak. Kita sudah di penghujung nih. Terakhir, ada nggak pesan untuk teman-teman kita yang sedang mendengarkan podcast ini? Pesan aku sih, jangan nunggu untuk buat sesuatu hal yang besar. Dimulai dari hal sederhana aja dan dilakuin sama diri sendiri, gitu sih. Karena Oke, kan menjadi warga negara yang baik juga tanggung jawab kita bersama. ya benar. Oke, kalau gitu mungkin cukup ya Kak Faza untuk perbincangan kita pada hari ini. Mungkin saya tutup. Terima kasih banyak untuk Kak Faza atas insight yang luar biasa hari ini. Semoga sehat selalu, selamat melanjutkan kegiatan atau tugasnya hari ini. Oke, Siap, selanjutnya sama-sama. teman-teman. Oke, Gimana? selanjutnya teman-teman, semoga setelah mendengarkan podcast ini, kita semua jadi lebih sadar bahwa mencintai bangsa dan negara itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana sehari-hari kita, serta bisa ikut menerapkannya pada kegiatan sehari-harinya. Baik, kalau begitu cukup sampai di sini podcast kita pada hari ini. Saya Muhammad Gusti Prima, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.